Forum Warga Bandung, Tegal, serta Cirebon menggelar doa bersama dan tabur bunga di lokasi TKP pembunuhan Vina dan Eki. Warga berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki ini segera terungkap. Warga yang tergabung dalam Forum Warga Bandung Tegal bersama warga Cirebon mendatangi TKP pembunuhan Vina dan Eki di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Mereka datang menggelar doa bersama dan tabur bunga di lokasi tersebut. Aksi ini menarik perhatian warga yang melintas, sehingga banyak yang mendoakan agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa segera terungkap. Warga menyampaikan tuntutan untuk menegakkan keadilan tanpa tebang pilih dalam kasus pembunuhan Vina yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Bahwa ini adalah bentuk dan wujud nyata dari kepedulian masyarakat kita terhadap sebuah peristiwa, dan sebuah proses pengawasan harus tetap dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga keadilan itu betul-betul diterima. Siapapun yang bersalah, siapapun yang kemudian pada akhirnya mendapatkan ganjaran dari apa yang telah diperbuat, bisa memberikan rasa tenang dan kepuasan bagi keluarga dan masyarakat di sini. Arus lalu lintas dari arah kota Cirebon menuju Sumber maupun dari arah sebaliknya sempat mengalami kepadatan, mengingat banyaknya warga yang ingin secara langsung melihat aksi tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, orang tua Peggy tersangka kasus pembunuhan Vina ini mendatangi Mapolda Jawa Barat. Kedatangan orang tua Peggy untuk menjenguk Peggy tetapi gagal karena jam besuk sudah habis. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan mendatangi Polda Jabar untuk menjenguk anaknya yang dijadikan tersangka dalam kasus Vina. Rudi Irawan mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya mudah-mudahanlah Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Selain ayah Peggy, Ibu Peggy Kartini juga turut datang untuk menjenguk. Namun kurangnya informasi, Ibunda Peggy tidak dapat menjenguk anaknya. Ya, tadi Ibu Kartini itu ikut itu kan ingin ketemu Peggy Setiawan, anaknya. Hanya saja tadi saya komunikasi dengan Pak Kanit, ya beliau mengikuti prosedur karena jam besuknya memang sudah habis. Sebelumnya pada Jumat sore, orang tua Peggy mendatangi Mapolda Jawa Barat bersama ketiga rekan kerja Peggy. Selain ingin menjenguk anaknya, ayah Peggy mengklaim memiliki bukti dan saksi baru yang menyatakan Peggy tidak bersalah dalam pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan penangguhan penahanan dan meminta salinan BAP ke Polda Jawa Barat. Dalam BAP ulang, 5 dari 6 terpidana mengaku Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan Peggy Setiawan menimbulkan banyak reaksi. Pihak kepolisian memposisikan Peggy sebagai pelaku sekaligus otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun sejumlah pihak menilai banyak kejanggalan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Salah satu kejanggalan adalah ciri-ciri Peggy Setiawan yang jauh berbeda dengan DPO. Sejumlah saksi juga memastikan Peggy berada di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Dalam BAP ulang, 5 dari 6 terpidana juga mengaku Peggy bukanlah pelaku yang dimaksud. Kamis sore kemarin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jabar. Mereka mengajukan penangguhan penanganan Peggy sekaligus meminta salinan BAP para terpidana. Agenda hari ini kita tetap mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian, serta kita meminta salinan BAP. Nah, yang dua hal ini yang saya sebutkan di belakang itu lagi diproses. Jadi baik penangguhan penahanan maupun salinan BAP itu masih diproses. Di Indonesia ini kita yakini bahwa nama Peggy Setiawan itu bukan satu orang. Itu saja, ya. Di Indonesia ini kita yakini nama Peggy Setiawan itu bukan satu orang.
Di Jawa Barat saja mungkin bisa puluhan atau ratusan orang. Kan itu keyakinan kami. Meski banyak kejanggalan, polisi tetap bersikeras menjadikan Peggy sebagai tersangka dan menahan Peggy di Mapolda Jawa Barat. Bahkan 2 DPO lain dihilangkan karena dianggap fiktif. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Semasa piknik kembali digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, digelar hingga 2 Juni 2024. Kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024 ini dikunjungi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio mengapresiasi acara semasa piknik yang diadakan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara ini menghadirkan ratusan tenan dengan ragam produk UMKM. Kegiatan ini diyakini dapat menjadi pilihan alternatif wisata bagi masyarakat dan mampu menggerakkan sektor perekonomian. Luar biasa sekali kalau kita lihat di sini ada sekitar 200 UMKM ya, jadi kawan-kawan kalau ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya atau lagi di Jakarta, kunjungi semasa piknik karena di sini ramai banget dan kalau kita suka dengan kegiatan luar ruang, ini adalah tempat yang terbaik gitu. Kegiatan semasa piknik akan berlangsung hingga 2 Juni 2024 dengan perkiraan perputaran ekonomi hingga 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Setelah menabung selama 11 tahun, seorang petani kangkung akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Calon jemaah haji ini akan berangkat dalam kloter 20 dari Bandara Kertajati. ...420 calon jemaah haji akan berangkat dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Yang menarik dari rombongan haji ini adalah terdapat beragam profesi yang berhasil menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Salah satunya adalah petani kangkung. Ya, dia adalah Muhammad Ali Usman. Pria asal desa Helut, Kecamatan Kadipaten ini berhasil menabung untuk berhaji. Selama 11 tahun, dirinya mengumpulkan uang hasil berjualan kangkung dan menyisihkannya untuk berangkat ke rumah Allah. Jadi hasil daripada kangkung itu ditabung. Berapa tuh kan per hari? Ya per hari kisaran disisihkan cuma 30 sampai 50 ribu. Dari penghasilan per hari dapat berapa? Penghasilan per hari itu 400 sampai 600 ikat per hari. Selain petani kangkung, terdapat pedagang roti bakar yang berhasil berangkat haji tahun ini. Roti bakar dengan berbagai kesempatan. Jadi artinya keberangkatan yang tahun ini berangkat itu adalah keberangkatan yang melakukan pendaftaran antara kisaran tahun 2011, 2012 dan ada di awal 2013. Ratusan jemaah calon haji ini tergabung dalam kloter 20. Pelepasan jemaah calon haji pun berlangsung di halaman pendopo. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim haji justru membawa rezeki bagi perajin reparasi tas di Donohudan, Jawa Tengah. Para jemaah calon haji banyak yang memperkuat koper mereka agar kuat selama dibawa dan menunaikan ibadah di Arab Saudi. Sibuk packing? Tidak, ini adalah aktivitas para penyedia jasa reparasi dan servis tas koper di kawasan Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Tak sedikit para jemaah calon haji yang memperkuat koper mereka sebelum berangkat menunaikan rukun Islam kelima nanti. Irma salah satunya. Untuk memperkuat aja, soalnya kan nanti di sana kurang lebih 40 hari, biar ininya nggak lepas. Biar aman, lebih aman ya Bu ya? Nah ini, sininya kan udah lepas. Oh gitu, jadi untuk apa keamanan saja gitu. Hampir setiap hari, para perajin reparasi tas ini selalu mendapatkan pesanan. Ya untuk membuka tas untuk kenyamanan para jamaah haji selama di sana kan 40 hari. Karena sudah ada kasus yang putus gitu. Biaya jasa reparasi tas harga servis dibanderol Rp20.000 per tas. Jika ada penggantian tali dibanderol Rp35.000 per tas.
Sedangkan untuk perbaikan koper ringan dapat dibayar seikhlasnya. Namun kalau ada kerusakan atau perbaikan spare part, dikenakan biaya mulai Rp10.000. Adanya penyedia jasa reparasi, servis tas dan koper ini diharapkan memberikan kenyamanan bagi jemaah calon haji dalam melaksanakan ibadah haji 2024. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.